tuh? Coach, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi. Saya perwakilan dari tim Kansaro dari Fakultas Ilmu Keluarga Universitas Negeri Malang. Kami di sini ingin memenuhi matkul dari Bu Kur yaitu psikologi olahraga. Sebelumnya terima kasih Coach sudah menyempatkan waktunya untuk kami, sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin kami minta beberapa waktu 5 menit sampai 10 menit. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Coach, saya boleh minta background atau foto Coach yang tahu kami dari kami. Coach mengajar di SMP, terus kemudian mengajar di salah satu tim futsal di Kota Malang. Mungkin lebih tahunya Coach. Ya terima kasih Mas Randi dan teman-teman. Saya Rizal Ahmad Fatoni, memang dikenal biasanya sama Eboy sebenarnya. Ya nama lapangan. Saya S1 di Universitas Negeri Malang, S2-nya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Sebelum saya di SMP Lab, saya juga ngajar di salah satu sekolah swasta. Terus akhirnya 2 tahun ini saya ngajar di SMP Lab. Selain saya mengajar sebagai guru olahraga, saya juga membina anak-anak futsal. Jadi saya dan teman-teman ada akademi futsal yang bernama Guantanamo Futsal Academy. Itu aja sih. Mungkin bisa langsung pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut Coach seberapa penting sih body language dalam pemain futsal terutama usia SMP? Ini spesifik langsung futsal atau semua cabur olahraga? Ya, body language dalam hal apa ini? Mau menyerang kah atau di dalam lapangan, di luar lapangan? Di dalam lapangan bisa, di luar lapangan bisa. Body language. Kalau dari sudut saya, ini kan subjektif juga tadi. Kalau teman-teman mungkin dengan wawancara yang lain mungkin juga akan berbeda. Body language dari saya ini kalau dalam posisi defense sih ya paling enggak ya gimana teman-teman yang ketika bertahan itu juga siap gitu, punya harga diri, tidak mau dilewati, tidak mau kalah duel satu. Kalaupun ketika tidak terjadi duel, bagaimana body language-nya pemain ini aware dengan sekitar, aware dengan area bertahannya. Kalau ketika menyerang juga bagaimana sih supportnya ke teman, bagaimana ketika menyikapi gagal nih finishing, gagal cetak gol itu bagaimana juga. Seperti itu sih begini. Kalau di luar lapangan jelas kita harus baik dalam segala hal. Itu aja sih kalau dari saya. Sekali berarti. Pertanyaan selanjutnya kan contoh body language untuk meningkatkan kepercayaan versi Coach ada nggak? Kalau ini kan harus berbicara dua sudut pandang kalau body language-nya, dari sisi pelatihnya, dari sisi pemainnya. Karena event besar ini misal langsung final nih, rasa body language dari pelatih kan juga pasti ada, tekanan itu pasti ada. Jadi kalau dari pelatih juga jangan sampai kelihatan panik, kelihatan tegang di depan pemain ini. Atau enggak ketika saya harus rapi nih misalnya, saya harus rapi, saya harus wangi mungkin ya kan. Itu bagian dari ya persiapan atau body language-nya para pelatih. Atau memang kadang ya yang paling sering pemain kan dengerin musik, tapi kalau pelatih kan jarang banget ketika datang masuk dengaran musik. Kebanyakan ya mungkin pegang map, pegang analisa yang harus disiapkan, skema yang harus disiapkan. Itu mungkin sesekali bisa menjadi body language-nya dari pelatih. Ya saya harus mempelajari lagi, saya harus membaca lagi untuk menghilangkan rasa tegang tadi. Kalau dari sisi pemain, ya satunya tadi yang saya sebutkan bahwa mendengarkan musik, ya, terus tak bercanda dengan temennya, atau bahkan ini deh mengunyah permen karet itu salah satu juga bentuk menghilangkan tegangan body language yang pemain. Atau dia bersiul dengan saja atau nggak memikirkan hal-hal yang terkait pertandingan nanti, seperti itu sih. Orang ada
beda-beda. Ya ada triknya masing-masing. Bahkan saya pernah baca artikel itu John Terry itu kalau mau final dia harus pergi ke toilet yang sama. Misal toilet nomor 2 dia harus pergi ke toilet yang sama untuk tenangin ini. Jadi kalau dia pergi ke toilet yang berbeda dia akan ya aduh di situ. Itu kan maksudnya juga di psikologinya pemain juga. Pertanyaan selanjutnya Coach, bagaimana Coach melihat peran Yel tim dalam semangat dan kekompakan pemain? Perannya ini belum pernah kelihatan sebenarnya. Kalau dari sisi basketball, kalau saya harus merujuk di bola basket, karena jargon itu memang awal mula bagaimana memacu, membakar semangatnya tim. Lalu di futsal sepak bola saya rasa mungkin masih dipandang sebelah mata ya, masih sepele gitu. Jargon entah kita Garuda atau apa itu masih sepele jalan. Tapi kalau di basket sudah ditanam dan sudah terpatri bahwa jargon ini juga bagian dari semangat tim. Kalau futsal sama bola itu rata-rata lebih supporternya ya Coach? Mungkin supporter. Nah, jadi hubungan supporter itu mungkin lebih apa ya, mungkin nambah semangat gitu. Tapi kalau secara jargon dari sudut pandang saya, bidang saya itu masih belum terlihat. Ya kalau dari bahasa penelitian signifikan lah. Pertanyaan keempat Coach, apakah Coach memiliki saran atau tips bagi tim futsal SMP lain yang mengoptimalkan body language dalam yel-yel mereka? Ini bisa dipotong ya? Kalau saya ngasih saran, seharusnya itu dari tim saya sendiri sudah melakukan gitu ya. Kalau saya harus memberikan saran kepada tim lain, orang lain, tapi tim saya sendiri belum melakukan, ya kalau saya tidak bisa memberikan saran apa-apa gitu. Belum ya? Kalau jargon ada, tapi kan untuk memacu semangat anak-anak kan menurut saya sih biasa aja. Kalau anak-anak suruh jargon, ayo siapa sih ayo jargon, nggak berani ya. Dia malah minder sendiri, padahal untuk timnya sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaan itu pastinya tidak akan saya jawab, karena dari saya sendiri, dari tim saya juga belum menerapkan sepenuhnya gitu. Jadi rasanya kan sanksi. Ya apa sih kok saya ini di timnya lo belum melakukan, malah memberikan saran. Kecuali kalau memang saya sudah melakukan identitas tim ini, jargonnya seperti ini, terus akhirnya filosofinya kenapa sih jargonnya seperti ini. Jadi saya kasih saran ke tim lain pasti masih masuk lah. Ada usaha untuk meningkatnya lagi, ini penting juga sih semangat. Ada sih sebenarnya, ada, cuman kan ya namanya anak olahraga ya terutama. Terus apa ya, kalau dari sisi jargon kan pasti kalau orang yang mungkin sastrawan atau orang bahasa itu ada kaitannya gitu kan, ada filosofinya bahwa kenapa sih namanya, anggapnya ini arena arsibu, kenapa sih filosofinya arena arsibu itu apa gitu kan, pasti kan ada sejarahnya gitu. Nah, kalau jargon hanya sekedar jargon kan ya gimana gitu, itu aja sih. Skip. Ya bukan skip sih, sebenarnya saya tidak bisa memberikan saran ke tim lain. Pertanyaan terakhir Pak, berpengaruh nggak sih untuk psikolog sebenarnya dalam Body language dari pelatih ke pemain atau pemain ke dari pelatih? pelatih ke pemain? Sebenarnya sangat berpengaruh sih mas. Contohnya ya seperti saya tadi mengajar, kalau saya tidak mempersiapkan diri, tidak body language yang dikenal sama anak-anak, pastinya gurunya di sana ya wis nunggu diteriakin dulu baru berkumpul. Tapi kalau teman-teman sudah kumpul di sini, sudah berdiri di sini, secara body language-nya sudah baik, sudah ditekankan dari awal, anak-anak pasti akan memahami hal itu. Oh ternyata sudah ada nih pelatihnya atau gurunya sudah berdiri di sini, berarti saya harus segera ganti, saya harus segera bersiap untuk melakukan latihan gitu. Ya sangat penting kalau pelatih ataupun kita berbicara ranahnya guru dan pelatih, kalau kita nggak mempersiapkan hal itu, istilahnya wibawanya kita nggak kena ke pemain, ke murid, ke siswa juga kena, malah nanti bakalan ya diremehkan gitu. Masih jauh gurunya ya masih jauh gitu, nantinya Sedikit lagi ada apa
mungkin dari coach sendiri kan punya ini nggak, filosofi tentang coach pelatih. Berat. Saya pernah ditanyain di dosen-dosen KU, bahkan senior saya di UKM dulu tanya filosofinya apa. Ya. Biasanya kalau seorang filsuf atau filsafat yang belajar filsafat pasti akan mengerti hal itu ya. Kalau dari saya sih apa ya? Filsafatnya kalau dari saya filosofinya setiap orang ya, saya ketemu teman-teman seperti sekarang itu ya jadi guru saya. Pemain saya itu juga guru saya gitu. Bukan hanya ketika saya datang, saya yang menjadi pelatih kamu harus nurut enggak. Jadi kalau dari saya filosofinya ya setiap tempat itu sekolah, setiap orangnya adalah guru. Jadi nggak semerta-merta karena saya senior, teman-teman masih mungkin di junior saya, terus ada ilmu baru saya nggak mau terima, karena setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orangnya adalah guru. Juga mungkin mampu bisa digurui dan menggurui. Iya. Coach, mungkin itu aja coach dari kami. Insya Allah, alhamdulillah kami banyak udah dengerin semua. Insya Allah banyak kami bisa kami nikmati lah. Sebelumnya nanya sedikit coach, kan ini ada jargon. Kan kami ada tugas dari psikolog. Kamu boleh menciptakan jargon sendiri untuk dikembangkan di sini nggak tahu? Ya nggak apa-apa, boleh dicoba. Nanti kami coba Pak. Ya. Oke, terima kasih, mungkin cukup dari kami. Cukup. Assalamualaikum. Selanjutnya mari dengarkan yel-yel atau jargon dari SMP Lab UM. 1 2 3 Evika, Anda Evika, kita